Bakpao atau bakpao identik dengan bentuk bulat, mengembang, dan tidak keriput. Tekstur bakpao yang nikmat biasanya lembut. Nah, bagaimana cara membuat bakpao yang lembut, mengembang, dan tidak keriput? Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, sudah aku siapkan panci untuk merebus kacang hijaunya. Tuang 1 liter air, lalu nyalakan api. Tunggu hingga air mendidih. Selanjutnya, kalau sudah mendidih, ini sudah aku cuci bersih kacang hijau sebanyak 250 gram, dan ini tanpa direndam ya teman-teman. Selanjutnya kita masak selama 10 menit. Nah, kalau sudah 10 menit kita matikan apinya dulu. Lalu tutup panci dan diamkan selama 30 menit. Biarkan dalam kondisi tertutup seperti ini ya. Kalau sudah 30 menit dalam kondisi masih tertutup, kita masak kembali kacang hijaunya selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, kemudian kita matikan apinya. Nah, coba kita buka ya. Ini dia hasilnya, kacang hijau yang sudah kita rebus dan diamkan tadi. Selanjutnya proses menggiling kacang hijau. Di sini aku pakai blender untuk menghaluskan kacang hijaunya. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Kalau sudah halus, tuang ke dalam wadah lain. Karena ini teksturnya masih encer banget, jadi selanjutnya kita masak isian kacang hijau ini. Pindahkan ke wajan yang sudah kita siapkan. Masak kacang hijau dengan api sedang cenderung kecil. Lalu tambahkan 60 ml minyak goreng sambil diaduk. Masak hingga airnya menyusut ya, sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong. Nah, ini sudah mulai set atau menyusut airnya, dan kacang hijau sudah mulai tidak lengket di wajan ataupun di spatulanya, atau mulai kalis ya. Nanti kalau sudah dingin, pasta ini bisa kita bentuk. Kalau sudah menyatu seperti ini, bisa kita angkat dan pindahkan ke wajan. Kalau sudah dingin, ini aku mulai pulun-pulun. Untuk isian bakpao, aku timbang sebanyak 15 gram, atau kalau punya sendok takar seperti ini, kurang lebih 15 gram ya teman-teman. Untuk beratnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini isian bakpaonya sudah siap dipakai. Sekarang kita akan membuat adonan bakpaonya. Pertama, kita larutkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam 140 ml air hangat. Aduk hingga gula larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Aduk hingga rata. Selanjutnya bahan biang ini kita diamkan hingga berbuih selama kurang lebih 10 menit ya. Ini setelah 10 menit larutan biangnya sudah terlihat berbuih, artinya raginya masih aktif ya. Nah, selanjutnya siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 250 gram tepung terigu. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder. Aduk sebentar hingga tercampur rata menggunakan spatula. Selanjutnya tuang bahan biang yang tadi sudah kita buat sebelumnya ke dalam adonan. Teman-teman bisa juga gunakan mixer ya. Kalau sudah setengah kali seperti ini, selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, 2 sendok makan minyak goreng. Uleni hingga semua bahan tercampur rata. Lalu uleni menggunakan tangan hingga setengah kalis. Selanjutnya aku pindahkan adonan ke meja kerja ya, supaya menguleninya lebih mudah. Dan setengah sendok teh pasta pandan ke dalam adonan.
Selanjutnya, uleni kembali hingga pasta pandan menyatu dengan adonan. Kalau sudah kali seperti ini, bagi adonan menjadi 12 bagian. Selanjutnya, bulat-bulatkan adonan atau rounding. Lakukan hingga semua adonan habis. Kalau sudah dibulat-bulatkan, lalu tutup adonan menggunakan kain serbet dan kita resting atau istirahatkan selama 10 menit. Untuk isiannya, ini aku pakai isian kacang hijau, teman-teman juga boleh gunakan isian sesuai selera ya. Untuk alas bapaunya, aku gunakan paper cup diameter 9 cm. Seperti ini yang aku bentangkan seperti ini ya. Kalau sudah 10 menit diistirahatkan, selanjutnya ambil satu bagian adonan yang pertama dibentuk bulat dulu, lalu pipihkan bagian pinggirnya. Untuk bagian tengahnya ini aku biarkan tebal seperti ini, supaya nanti isian bapaunya tetap berada di tengah dan tidak bocor ya. Kemudian aku beri isian kacang hijau secukupnya, lalu tutup dan rapatkan hingga benar-benar merekat agar isiannya nanti nggak bocor ya. Kalau sudah selesai seperti ini, lalu taruh di atas paper cup yang sudah kita siapkan tadi. Lakukan hingga semuanya selesai diberi isian. Lalu ini akan kita proofing selama 15 menit. Kalau sudah 15 menit, ini dia hasilnya. Selanjutnya ini akan aku kukus. Sebelumnya kukusan sudah aku panaskan selama 10 menit. Nah, lalu masukkan bapaunya ke dalam kukusan. Lalu tutup dan kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, ini aku matikan apinya dan biarkan kukusannya dalam kondisi tertutup seperti ini ya, selama kurang lebih 3 menit. Nah, ini dia bapaunya yang sudah jadi, hasilnya mulus, mengembang dan tidak keriput ya teman-teman. Ini dia bapaunya benar-benar lembut, montok, menul ya, dan mengembang serta tidak keriput ya. Hasilnya bagus banget. Isiannya juga tidak bocor. Ini cocok banget untuk teman ngeteh atau ngopi, bisa juga untuk ide jualan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.